Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini hari apa Ustaz hari ini? Hari Sabtu. Hari Sabtu 12 Sabtu yang kelabu kayaknya. Sabtu yang kelabu. Seperti malam tahun baru aja ini. Seperti hatimu enggak? Sabtu 12 Maret ya? Ya, 12 Maret. Hari Sabtu, ini 12 Maret. kita akan berbincang-bincang masih bersama dengan Mas bintang Aceh. tamu kita ya. Bintang tamu kita Al Ustadz Al Mukarram Ustadz Abu Haris Allah, Danang Allah. Santoso dari Jombang ya ini Ustadz. Dari Mojokerto Oh, aslinya. dari Mojokerto. Cuma rumahnya Jombang Waduh, ya berarti kita mendatangkan dari luar kota ini. Waduh, luar biasa. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang terkait podcast dengan judul Islam, Agama atau Budaya. Nah, Islam, agama atau budaya. Masya Allah. Islam, Menarik. agama atau budaya. Karena banyak ini ya yang bingung. Islam ini agama atau budaya? Oh gitu. Kalau dibilang agama kok banyak budaya yang masuk. Tapi kalau dibilang budaya kok ada kitab sucinya itu. Jadi ini menarik itu untuk dibahas. Dan juga rawan gitu ya. Rawan ini. Rawan Ini sekali. salah-salah bicara bisa berbahaya itu, Jat. Kena UIT. ITE ini, Jat. ITE gitu ya. Disclaimer dulu ya, teman-teman. Jadi ini dijawab Gimana? sesuai dengan pemahaman agama ya. Ya, Dan gitu. tidak bermaksud untuk menyinggung Iya, siapapun. iya, iya. Ya kita berusaha tidak menyinggung siapapun ya. Jadi memang kita ya namanya orang dakwah itu pasti ada ujian, pasti ada apanya. Tapi ya apapun itu apa yang memang kita tahu dan memang itu kebenarannya kita sampaikan, tapi dengan ya kita berusaha dengan cara-cara lembut, cara-cara yang baik, dan berusaha tidak ya menyinggung orang-orang yang berhubungan dengan hal ini. Tip. Jadi memang tidak bisa ya untuk Hmm. menghindari semuanya. Namun Iya, kita berusaha iya. menggunakan cara yang baik, Iya. cara yang santun lah ya. Iya. Zat. Jadi mungkin langsung dimulai mau Zat? Iya. Ini soalnya lama sepertinya pembahasannya. Mungkin dari awalnya dulu, Zat. Pengertian agama dan budaya itu seperti apa sih? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabang. Pengertian budaya dan juga agama. Baik. Mungkin saya agak ngerepek sedikit gitu ya. Iya. Ngerepek sedikit dari KBBI. Ya, jadi mungkin nanti kita baca pengertian yang disebutkan di kamus besar bahasa Indonesia. Nanti baru dari situ kita coba untuk mengulasnya. Di KBBI sendiri, saya ngambil dari KBBI online ya. KBBI. Di sini ada kata yang pertama adalah budaya dulu. Budaya. Apa budaya itu? Yang pertama di sini maknanya adalah pikiran, akal budi. Kemudian hasil budaya maknanya adalah adat istiadat. Itu hasil Istiadat. budaya. Ya. Dan juga bisa maknanya yang lain ya, sesuatu mengenai kebudayaan ya, ini menyelidiki bahasa dan budaya. Nah, maka budaya di sini maknanya adalah sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang. Di sini ada kebudayaan. Nah, kebudayaan apa itu? Di KBBI disebutkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat dan lain sebagainya. Yang dari pengertian-pengertian ini intinya adalah sebenarnya memang budaya itu adalah adat istiadat yang berlaku di suatu kelompok masyarakat. Di suatu kelompok. Jadi adat istiadat itu apa? Adat istiadat dia perilaku sosial ya, perilaku sosial yang berlaku di masyarakat tersebut. Berarti masing-masing tempat berbeda ya. Masing-masing tempat berbeda. Itu kalau dari KBBI ya. Kalau dari atau tetap dari KBBI untuk yang agama. Kalau agama apa? Agama disebutkan agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.
Jadi di sini intinya adalah kalau agama itu lebih mengarah tentang konsep keyakinan antara seorang manusia dengan Tuhan, dengan Tuhannya itu lebih mengarah atau lebih condongnya ke agama. agama. Nah, kalau kebudayaan itu lebih luas dari itu, yaitu perilaku masyarakat, perilaku sosial, adat istiadat masyarakat dan sebagainya. Intinya bahwasanya memang budaya itu memang sudah apa yang berlaku di masyarakat ya, yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dianggap menjadi adat istiadat, itu masuk dalam ranah budaya. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan seorang ketika melakukan hal tersebut kepada Tuhannya, maka itu sudah masuk apa ranah agama. Ya, jadi pengertiannya seperti itu. Jadi kita merujuknya ke KBBI ya. Ini bukan apa namanya, bukan dari pikiran saya sendiri. Iya. Jadi dari KBBI seperti itu, Mas Naji. Ya. Berarti saya simpulkan seperti kalau agama itu adalah mengatur urusan seseorang dengan Tuhannya, dengan keyakinannya, ibadahnya dan lain-lain. Sedangkan budaya itu hasil buatan manusia yang berlaku di daerah tertentu. Ya, jadi berbeda setiap daerah. Kalau dibilang karena tadi seperti budaya itu kan berbeda jadi setiap tempatnya dan setiap daerah memiliki budayanya sendiri. Maka tidak bisa dilepaskan antara singgungan antara agama dan budaya. Pasti bertemu di suatu titik. Jadi ini jadi sulit juga, Zat. Kenapa? Karena banyak orang meyakini itu adalah kepercayaan agama, ibadah keagamaan, namun ternyata adalah hasil dari kebudayaan. Atau sebaliknya gitu. Kepercayaan dan lain-lain. Jadi kan juga bingung, Zat, untuk membedakan. Maka sebagai seorang muslim itu gimana sih kita itu memandang budaya? Apakah ditolak seluruhnya ataukah diterima semuanya atau seperti apa, Zat? Baik, kalau sekarang masuk ke dalam pandangan Islam sendiri memandang budaya ya. Jadi sebenarnya karena namanya budaya ini tidak akan mungkin lepas dari kehidupan manusia. Dan Islam itu datang untuk memberikan memberikan aturan-aturan dalam berkehidupan. Maka sebenarnya Islam tidak menolak sesuatu yang memang dia sudah melekat dengan kehidupan manusia. Gak mungkin, Islam itu gak mungkin menolak sesuatu yang memang dia sudah melekat. Makanya dalam Islam ada istilahnya sunnah fitrah. Iya, sunnah fitrah itu dalam artian itu memang suatu komponen kehidupan yang gak mungkin bisa dilepaskan dari manusia. Ya, fitrahnya memang seperti itu. Ya. Maka Islam sebenarnya itu tidak dikatakan menolak secara keseluruhan, juga tidak menerima secara keseluruhan. Ya. Jadi Islam itu dalam memandang budaya tidak menolak secara keseluruhan dan juga tidak menerima secara keseluruhan. Karena apa? Karena gini, prinsipnya adalah budaya itu sifatnya dinamis. Budaya itu sifatnya akan selalu berkembang, melakukan perubahan dan seterusnya. Perbaikan. Beda dengan agama. Agama itu seperti pakem, statis. Jadi dia punya pakem. Maka ketika budaya adalah suatu yang dinamis, ya. Suatu yang dinamis ini tidak tidak memiliki batas ukur yang pasti. Jadi namanya dinamis kan bisa ke sana kan gitu. Bisa ke sana, ya. Sedangkan agama itu memang dia sendiri itu batas ukur. Iya. Dia sendiri itu adalah apa? Batas ukur itu. Jadi agama itu misalkan gini, kalau bisa kita analogikan ya. Agama itu adalah satu track. Taruhlah rel kereta. Budaya itu adalah sesuatu yang berada di atas rel itu. Si rel tidak bergerak, yang bergerak yang ada di atasnya. Iya. Ya. Tapi ketika yang berada di atasnya itu bergerak keluar dari jalur, maka disitulah fungsi rel untuk membenarkannya. Berarti fungsi agama untuk mengembalikan ke tempat seharusnya. Fungsi agama adalah bukan untuk mengembalikan, karena budaya apa ya? Budaya ya seperti itu, jadi tidak bisa dikembalikan. Dalam artian budaya itu memberikan
rambu-rambu supaya tidak keluar dari jadi kayak kebenaran iya, agama. ini batas-batas yang tidak boleh gitu Iya. ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari sudut pandang budaya, ya itu boleh saja. Iya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang agama ya nggak boleh. Ya, jadi banyak contohnya misalkan sejak zaman dulu. Ya, sejak zaman dulu misalkan di zamannya Nabi Isa alaihissalam misalkan. Nabi Isa alaihissalam kenapa sampai dikejar-kejar tentang Romawi? Karena salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam beliau menentang budaya Romawi yang menyembah pagan. Mereka kaum pagan menyembah patung-patung, dewa-dewa. Ya kan? Di situ Nabi Isa memberikan salat dalam tanda kutip berontak terhadap budaya. Iya. Akhirnya dimusuhi. Sampai dikejar oleh orang-orang dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW budaya orang Arab memiliki Tuhan yang banyak dan lain sebagainya, banyak budaya. Akhirnya Nabi SAW datang. Tidak semua budaya Arab itu dihapuskan, habiskan gitu ya. Enggak. Oleh karena hanya budaya-budaya yang menyelisihi sudut pandang agama saja yang tidak dimasukkan dalam agama. Misalkan budaya menyembah itu tadi, menyembah selain Allah. Kemudian juga budaya lain misalkan perzinahan, yang merajalela minum khamr dan sebagainya. Tapi di sisi lain Nabi SAW juga mendorong budaya-budaya misalkan orang Arab itu memiliki budaya ikramud dhaifnya sangat kuat. Jadi memuliakan tamu. Ya. Nabi SAW sangat sangat mendorong itu, makanya dalam hadis disebutkan bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bukan untuk membuang habis dan membuat akhlak baru, bukan. Memperbarui bukan ya? Bukan memperbarui tapi untuk menyempurnakan yang ada, disempurnakan. Yang enggak masuk, maksudnya yang jelek maka disingkirkan. Jadi seperti itu. Jadi memang Islam sendiri tidak mesti. Saya pernah baca. Ya. Saya baca buku Wali Songo. Buku Wali Songo. Ini menarik ini. Dan ini bukan dalam artian buku ini dijual bebas. Dalam artian dijual bebas itu ini bacaan ketika kalau nggak salah ketika saya SD gitu, pas ada pameran buku dulu kan SD ini ada kisah Wali Songo, ada kisah apa. Jadi ini memang kisah yang masyhur lah untuk cerita anak-anak. Saya yang terkenal. Salah satu ceritanya adalah ceritanya Maulana Malik Ibrahim. Ya. Ketika beliau Sunan Gresik, sering disebut Sunan Gresik kan beliau. Ketika beliau baru nyampe Leran Gresik, di sana ada budaya menumbalkan wanita untuk menurunkan hujan. Di kisah itu ya, ini nggak tahu sumbernya dari Babat Tanah Jawa atau dari mana, tapi disebutkan di situ ya. Pokoknya disebutkan di kisah itu ya. Terlepas dari itu benar atau salah, tapi ada poin yang masuk dalam pembahasan kita kali ini. Ketika itu beliau di kisahnya itu beliau melihat seperti itu, ya, penumbalan orang-orang Jawa, orang-orang Gresik ketika itu menumbalkan anak gadis untuk menurunkan hujan. Maka Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim datang, kemudian bertanya kepada pendetanya, ada apa kok sampai mau membunuh? Karena sudah siap membunuh. Maka dia mengatakan, ya ini ritual sudah budaya kami. Manggil hujan karena ini sudah beberapa waktu hujan nggak turun-turun, kemudian menyebabkan kekeringan. Dan kalau kekeringan seperti ini terjadi, ya biasa kita itu menumbalkan perempuan. Maka kata Sunan Gresik, saya beri solusi. Ya, dengan syarat tapi jangan sampai nanti kalau solusi saya berhasil jangan tumbalkan anak ini. Iya. Maka pendeta tadi setuju akhirnya. Ya sudah, coba kamu beli solusi. Akhirnya Sunan Gresik salat istisqa, salat minta hujan. Salat istisqa. Habis salat kemudian beliau berdoa, turunlah hujan. Akhirnya tidak jadi ditumbalkan. Di sini berarti ada pelajaran. Di zaman itu orang Jawa punya budaya. Sunan Gresik membawa agama. Ketika ada budaya yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Islam, ya. Yang pertama
sudah jelas bahwasanya penumbalan itu memang tujuannya adalah untuk selain Allah, pada dewa. Itu sudah jelas dalam ranah akidah salah. Yang kedua, sudah masuk kriminalitas. Pembunuhan orang yang disepakati oleh masyarakat. Iya, disepakati oleh masyarakat. Yang mungkin masyarakat zaman itu menyepakati pembunuhan memang nggak boleh, tapi kalau untuk tumbal boleh. Iya. Ya, tapi dalam Islam pembunuhan apapun nggak boleh kecuali hal-hal yang diperbolehkan. Kisos dan iya, dan lain sebagainya. Ya, makanya alasannya adalah alasan yang memang dibenarkan oleh syariat. Nah, ketika itu Maulana Malik Ibrahim, beliau seperti apa namanya istilahnya, jadi mengarahkan budaya tersebut ke arah budaya yang disetujui Islam. Dan Sunan Gresik enggak hanya menjas perbuatan kamu salah dan enggak. Ya, di kisah itu ya, di kisah itu enggak mengatakan bahwasanya ini salah, ini apa. Enggak, beliau cuma ngasih solusi saja. Nah, itu pelajarannya di situ. Ya. Pelajaran yang lain juga yang mungkin kita dapatkan ya. Ketika kita taruhlah mengatakan suatu itu hal yang tidak sesuai atau apa, kita juga berusaha, ya hendaknya kita juga berusaha untuk mencari solusi agar kalau gitu gimana solusinya? Iya, Orang kan kadang butuh solusi. Anda hanya mendatangkan hukum, tapi mana solusinya? Ya, jadi hendaknya juga memberikan solusi. Makanya kalau kisahnya dakwah Wali Songo itu kan mereka banyak menawarkan solusi-solusi dalam dakwahnya, alternatif dalam dakwahnya. Dan berikan gebrakan-gebrakan di masyarakat seperti membuat saluran irigasi ya, kisahnya dulu kan seperti itu dan seterusnya. Intinya adalah bahwasanya agama Islam itu tidak menolak secara keseluruhan budaya dan juga tidak menerima semuanya. Berarti difilter, dipilah-pilah gitu yang sesuai dengan agama. Nah, karena semakin seru ya Zat. Ini pertanyaan yang menurut saya sangat-sangat bagus Zat. Tapi saya juga nggak berani menjawab karena ini masalah surga neraka. Apalagi saya takut disomasi. Islam itu agama yang dibudayakan atau membudidayakan agama? Membudayakan ya. Membudayakan agama. Membudidayakan banyak. Maaf. Islam itu membudayakan agama atau mengislamkan budaya. Ya, Islam itu apakah agama yang dibudayakan atau budaya itu yang diislamkan atau ini budaya yang diislamkan. Nah. Baik. Yang pertama sudah kita bahas tadi, kita harus tahu batas dulu. Yang pertama agama tadi itu seperti rel, dia seperti timbangan ya, mizanul haq. Jadi kalau menimbang sesuatu itu benar atau salah, itu kembali ke situ. Sedangkan budaya itu tidak bisa dijadikan timbangan. Ya, budaya tidak bisa dijadikan timbangan. Kenapa? Karena tadi di KBBI juga disebutkan budaya itu adalah berasal sebenarnya dari perasaan manusia dan akal budi, hasil buatan manusia. Iya. Dan manusia itu serba terbatas. Ya. Untuk mengukur suatu itu benar atau salah, kita butuh ukuran yang memang dibuat oleh dibuat oleh zat yang pasti, maha benar, maha tidak terbatas, dan maha mengetahui segalanya. Kalau kita mengukur kebenaran dengan akal kita sendiri, maka tidak bisa. Maka sering kita sampaikan bahwasanya akal ini terbatas. Jadi tidak mungkin akal itu menjadi timbangan pembenaran suatu hal. Karena bisa jadi relatif kebenaran itu ya. Bisa jadi akalnya saya beda dengan akalnya Mas Najih kan gitu. Dan juga akal yang teman-teman yang lainnya. Jadi karena akal itu bisa jadi bertentangan dan lain sebagainya. Maka kita harus tahu posisi atau batas masing-masing. Maka di sini agama itu adalah sebagai standarisasi budaya itu diperbolehkan atau tidak. Tentu ini semua dalam sudut pandang agama. Ya, kita ngomongnya dari sudut pandang agama. Ya, mungkin nanti kalau ada misalkan budayawan, seniman mau ngomong, oh ini salah. Ya itu memang sudut pandang dari budayawan atau seniman, ya silakan sudut pandang masing-masing. Kita nggak boleh saling
Ya, oh kamu salah. Oh, iya, Nggak iya. bisa. Tidak Kenapa? boleh saling menyalahkan. Ya, kita ini sedang ngomong dalam sudut pandang agama. Nanti kalau dalam sudut pandang Budaya, budaya, beda silakan lagi, budayawan. beda lagi ya. Seniman silahkan seniman. Iya. Ya, penyanyi silahkan penyanyi ngomong. Ya silakan. Tapi kalau dari sudut pandang agama seperti itu. Ya, sudut pandang agama seperti itu. Ya, dan itu wajar saja ketika kita ngomong seperti itu ya. Kita kembali. Nah, kembali ke pertanyaan. Nah, kalau gitu apakah agama itu sesuatu yang atau agama ini adalah sesuatu yang dibudayakan atau budaya yang Diagamakan. Ya. Baik. Maka kita katakan bahwasanya agama tidak kedua-duanya. Tidak kedua-duanya. Karena budaya ada sendiri, agama ada sendiri. Ada sendiri. Maka agama itu bukan sesuatu yang dibudayakan. Dibudayakan. Karena agama itu ada sendiri. Jadi misalkan gini. Budaya itu kan gini. Sebenarnya agama ketika datang itu tidak tujuannya supaya menjadi budaya di masyarakat. Dalam artian gini. Dalam artian ketika agama itu datang, Islam ya khususnya Islam itu datang tujuannya adalah supaya orang-orang itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada perintah Allah. Itu tujuannya. Ya. Dan juga tentu mentaati aturan-aturan yang diberikan oleh Al-Qur'an. Baik. Kalau sudah seperti itu, maka otomatis agama ini yang berlaku di masyarakat dia akan menjadi budaya. Mau nggak mau itu. Pemikiran apapun ketika dia dimasukkan disuntikan dalam masyarakat dia akan menjadi budaya. Berarti budaya yang dipengaruhi oleh agama ya gampangnya. Bukan agamanya ya. Iya. Jadi misalnya gini. Korea Selatan. Mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu mereka belum mengenal masalah kemajuan seperti oplas, K-pop, macam-macam dan sebagainya. Korea. Iya. Kemudian karena mereka mulai ada pikiran-pikiran, kemudian mereka berpikir, akhirnya budaya pun berubah. Jepang juga seperti itu. Ya. Jepang juga seperti itu. Mungkin nggak terbayangkan mereka dulu akan bikin kartun, kemudian kartun mereka adalah menjadi kartun nomor 1 di dunia kan itu anime. Ibu-ibu yang luar biasa ini. Luar biasa sekali. Orang Indonesia juga sama. Orang Indonesia kalau zaman dulu ya budayanya pakai pakaian keraton. Ya, pakai jari kembenan. Ya, kalau yang laki-laki ya pakai sorjan, pakai ya kalau orang kalau orang Madura pakai pakaian yang selang-seling itu ya warnanya merah putih. Intinya itulah. Kemudian semakin kesini budaya pun bergeser, berubah. Kenapa? Ada suntikan-suntikan lain dari luar. Iya. Ada suntikan-suntikan globalisasi, efek globalisasi. Masuknya juga. Orang-orang Cina ke Indonesia, masuknya orang-orang Arab ke Indonesia, orang-orang Belanda ke Indonesia dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya itu tadi kembali sifatnya atau karakteristik dari budaya itu dinamis, bergerak terus. Dia sesuai apa yang masuk. Jadi sesuatu yang disuntikan di situ otomatis dia akan mempengaruhi budaya itu. Jadi memang mau nggak mau agama ya ketika agama ini dijalankan yang mau nggak mau dia akan menjadi budaya. Tapi bukan berarti agama adalah budaya. Bukan. Agama bukan berarti budaya dalam artian dia harus ditarik disesuaikan dengan budaya. Enggak. Tapi agama itu sendiri yang mempengaruhi budaya itu. Mempengaruhi budaya itu. Jadi ya inti jawabannya adalah bahwasanya ya agama adalah bukan budaya ya. Tetapi agama itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam budaya yang mau nggak mau budaya akan berubah dengan terpengaruh dengan ada. Dan itu bukan sesuatu yang salah ya, bukan sesuatu yang salah dalam artian agama manapun di dunia itu pasti akan memberikan efek pada budaya. Iya. Akan memberikan efek pada budaya. Candi-candi yang ada di Indonesia. Iya. Itu di zaman animisme dinamisme mereka nggak tahu konsep candi. Baru tahu ketika orang-orang dari India, orang-orang Hindu datang ke Indonesia kemudian membangun candi. Gitu. Sebelum ada zaman candi, ketika nenek moyang kita orang Jawa ini masih menyembah pohon, masih menyembah batu gitu ya. Iya, mereka nggak tahu bikin konsep candi, bikin yang macam-macam itu. Ya.
akhirnya apa? Ketika ada agama Hindu masuk, agama Buddha masuk, ya akhirnya apa? Agama Buddha membuat pengaruh, akhirnya membuat Candi Borobudur. Iya. Agama Hindu membuat Candi Prambanan. Mempengaruhi, mau nggak mau itu, mempengaruhi. Ya. Sama juga dengan Buddha-Buddha. Misalkan Amerika. Iya. Amerika dulu penduduk aslinya adalah orang Indian. Iya. Suku Indian agamanya bukan Kristen. Suku Indian agamanya bukan Kristen. Karena Nabi Isa alaihissalam itu dakwahnya nggak sampai ke benua Amerika. Iya. Maksudnya beliaunya itu nggak datang ke sana. Nggak datang ke sana. Tapi kenapa sekarang Amerika menjadi tempat yang agamanya adalah Kristen, kemudian juga gereja-gereja sangat banyak di sana. Kenapa? Karena ada orang-orang dari Eropa yang datang membawa agama. Kemudian merubah di sana, akhirnya berubah jadi Kristen. Ya. Dan seterusnya. Sama juga Islam ke Indonesia. Islam yang bawa siapa? Orang Arab. Iya, orang Arab. Orang Arab. Ya, jadi nggak mau memang agama itu ya akan mempengaruhi budaya yang ada di daerah itu. Tapi itu bukan berarti agama itu standarisasinya adalah budaya, bukan. Bukan berarti orang yang berjubah itu adalah lebih bertakwa daripada orang yang pakai baju biasa, pakai jari, pakai apa? Enggak mesti. Enggak mesti. Ya, makanya tadi ya jadi agama itu bukanlah budaya. Dan agama itu bukan budaya yang diagamakan. Agama Islam itu bukan budaya yang diagamakan. Bukan. Ya. Jadi memang agama itu ada sendiri, budaya ada sendiri. Ketika agama masuk, maka dia akan mempengaruhi budaya yang ada. Karena budaya sifatnya dinamis, agama bersifat statis ya. Seperti itu. Lah kalau seperti itu, apakah boleh, Zat? Ini ada pertanyaan mungkin ya. Apakah kita boleh menolak budaya, tapi kita menerima agama? Misal. Teman-teman di luar negeri. Saya punya teman di Jepang itu, dia kalau sholat itu ya nggak mau pakai jubah, nggak mau pakai gamis, dia kadang pakai ya baju di sana, kadang pakai kimono, bukan kimono juga sih, apa ya baju daerah sana ya, yang laki-laki dia, laki-laki. Cosplay. Mungkin pakai baju Naruto gitu ya dia. Nah, apakah boleh, Zat? Kan dalam aturan agama yang saya tahu ya, karena keterbatasan ilmu saya, itu kan syarat sholat itu menutup aurat. Ya. Tapi kalau misal pakai pakaian yang beragam gitu, apakah boleh ataukah harus ada spesifik seperti apa? Mungkin seperti itu. Baik. Kalau dalam kitab-kitab fikih sendiri memang termasuk syarat sah sholat adalah pakaian atau menutup aurat. Menutup aurat. Jadi memang ada kesunahan-kesunahan memakai warna tertentu. Ya, akan tetapi itu tidak termasuk dalam ranah rukun dalam ibadah sholat ya. Masuk dalam ranah sunnah. Misalkan pakai pakaian warna putih dan sebagainya. Baik, kembali ke pertanyaan. Apakah boleh kalau begitu kita beribadah tapi dengan memakai pakaian khas daerah tersebut? Maka kita katakan ya, selama itu menutup aurat, ya maka boleh saja. Tidak masalah. Karena itu tadi agama itu datang bukan untuk menyulitkan manusia, menghilangkan budaya, memasukkan budaya yang benar-benar baru, bukan. Tapi tadi bahwasanya budaya masuk itu nanti akan menjadi hakim, dalam tanda kutip menjadi hakim. Ini yang nggak boleh, ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini yang boleh. Mengatur aturannya, mengatur garis batas. Iya, garis batas budaya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi kalau misalkan pakaiannya masih menutup aurat, nggak masalah. Ya, kita pakai sholat misalkan kalau di Jawa misalkan pakai jari, misalkan nggak pakai jubah, ya pakainya jari, apa? Tahu jari ya? Iya. Tahu jari kan? Ya. Tahu. Sewek. Oh, sewek. Iya, sewek. Pakai sewek, misalkan pakai belangkon. Kemudian pakai baju sorjan itu baju Sunan Kalijogo itu. Baju sorjan itu. Ya boleh, silakan. Selama masih menutup aurat. Berarti semua berlaku kepada semua baju, nggak harus gamis, jubah. Selama menutup aurat, boleh digunakan untuk sholat ya. Iya, boleh digunakan untuk sholat. Iya. Termasuk baju alma mater, jaket alma mater. Adapun kalau pakaian-pakaian telah baju takwa, sarung, gamis, itu sebenarnya memang dalam tanda kutip
dia juga ada unsur budayanya. Unsur budaya. Kita lihat sarung misalkan, sarung bukan asli budaya Indonesia. Iya. Kata siapa? Orang Yaman yang bikin sarung. Jadi sarung itu berasal dari Yaman misalkan. Kemudian gamis seperti yang teman pakaian kurta ini. Kurta. Ini bukan orang Indonesia ini, orang Pakistan nih. Orang Amitabh Pakistan. Bachchan katanya. Orang India, orang Pakistan begini kan gitu. Kalau kita lihat film-film India itu mungkin mak-mak yang suka ngelihat film itu. Coba lihat pakaiannya itu. Kan sampai selutut. Iya, terus pakai celana kan gitu. Kadang tambah selendang. Ya jadi itu bukan budaya Indonesia dalam artian yang penting adalah intinya dia bisa menutup aurat. Ya, menutup aurat dan dia termasuk pakaian-pakaian yang dalam tanda kutip pantas lah untuk dibuat sholat. Jadi kalau misalkan pakainya sampai nggak pantas, misalkan anak muda gitu kan, kemudian sholat pakai celana robek-robek itu kan kurang pantas ya. Tapi tetap sah, boleh saja sholat. Mungkin kita juga tidak menjas ya silahkan saja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita kasih tahu dengan baik-baik. Kalau ada yang lain kepen nggak sarung, sama nggak sarung kalau ono sarung, cek luwih pantes. Dalam segi kepantasan, ya tentu itu hal yang berbeda. Tapi untuk boleh atau tidaknya, boleh nggak boleh, silakan. Selama auratnya tertutup dan sudah masuk dalam batas-batas terpenuhi syarat sahnya sholat tersebut. Jadi nggak harus sesuatu yang khusus pakai baju khusus atau apa kayak gitu. Allah alam. Ini kan kalau masih budaya, Zat. Saya tuh pernah, Zat. Kan ada temen itu dari Chinese memang. Kan baju Chinese itu merah itu. Merah yang ada kayak Shaolin kungfu. Itu lah, kungfu apa itulah. Lah, seperti itu. Apakah boleh memakai pakaian-pakaian seperti itu untuk ibadah? Kan notabene itu kan mirip dengan agama lain, Zat. Kan bisa kena pasal man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum itu. Tapi juga itu adalah hasil dari kebudayaan ataukah hasil dari keagamaan? Kalau topi Natal jelas itu tidak boleh karena itu adalah hasil dari agama. Sementara kalau misal baju-baju seperti itu kan, apakah itu dari agama atau budaya itu seperti apa? Baik, dilihat dulu. Hadis man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh dengan satu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Kalau hadis ini dimasukkan dalam ranah berpakaian, maka kita lihat kalau memang pakaian itu menjadi ciri khas peribadatan agama lain, ya maka ini nggak boleh. Jelas dilarang. Topi Topi Natal dan lain-lain itu nggak boleh. Topi Natal, pakaian Santa itu nggak boleh. Ya pakaian Santa, kemudian pakaiannya biarawan. Kemudian pakaian Buddha. Ya orang yang seperti ini. Sambil bawa tasbih besar ya. Penjurus. Ya kenapa? Karena itu sudah itu sudah menunjukkan agama mereka, identitas. Identitas mereka, agama mereka apa. Maka tidak boleh. Karena seorang muslim harus harus ada sikap barok, harus ada sikap disloyalitas, harus ada sikap tidak menyetujui agama lain. Itu harus. Kita katakan harus. Agama itu harus memiliki konsep tidak menyetujui agama lain. Kenapa? Karena konsepnya agama itu adalah kebenaran mutlak. Dan kebenaran mutlak tidak mungkin ada dua. Karena kalau ada dua, berarti salah satu berkemungkinan salah. Iya. Karena nggak mungkin. Kan nggak mungkin ada benar dan salah bersatu atau dua kebenaran bersatu. Kan nggak mungkin. Iya. Ya. Makanya agama harus memiliki konsep seperti itu, kebenaran mutlak. Itu semua agama. Orang Yahudi bilang Yahudi yang paling benar. Selain Yahudi yang masuk neraka. Orang Kristen juga sama. Semua selain Kristen yang masuk neraka. Orang Islam juga sama. Orang selain Islam ya, orang-orang kafir, Kristen, Yahudi, Buddha, ya tidak benar, salah. Yang benar semua agama mengatakan seperti itu. Semua mengatakan. Itu keyakinan. Nah, dalam prakteknya kita juga tidak boleh menunjukkan bahwasanya agama mereka juga benar kok. Tidak boleh menunjukkan seperti itu.
kalau misalkan kita bermuamalah biasa nggak masalah. Iya. Kita ngopi bareng, dagang, meeting, ngobrol, guyon-guyon, Iya. nggak masalah. Ya, nggak masalah. Kita juga punya teman-teman yang non Muslim dan kita juga nyantai saja Iya. berteman. Tapi kalau sudah masalah agama, keyakinan, akidah, ini sudah ranah yang sensitif dan keyakinan seorang itu ya harus satu, tidak satu. boleh dia harus tegas ya. harus Prinsip tegas di mana sini. gitu. Karena itu prinsip Islam, lakum dinukum waliyatin, seperti itu. Jadi kalau misalkan pakaiannya itu adalah memang khusus untuk agama lain dan itu adalah lambang dalam tanda kutip simbol dari agama mereka, maka nggak boleh. Ya, tapi kalau selama itu bukan simbol agama mereka, kemudian itu juga sudah menjadi pakaian umum lah, maka nggak masalah. Nggak masalah. Ya, jadi dilihat pakaian itu tadi sudah dianggap umum atau khusus agama tertentu. Nah, ya. Kalau dianggap umum ya nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau sudah masuk agama tertentu saja yang pakai itu, seperti orang Yahudi baju hitam. Pakai nggak, Yahudi itu punya ritual, saya lupa namanya. Jadi mereka itu biasa ngikat-ngikat tali di tangannya. Saya lupa apa namanya. Pakai seperti itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu sudah masuk ranah agama lain, nggak boleh. Ya, tapi kalau misalkan taruhlah pakai kopiah misalkan, pakai kopiah, ya kopiah songkok bunder itu, songkok bunder, ya maka itu ya nggak masalah, meskipun kita lihat kadang rabi-rabi Yahudi atau paus juga pakai songkok. Tapi kan itu umum ya, Ustaz. Tapi kan umum juga dan ada sedikit perbedaan juga kan tentunya. Warna dan lain-lain gaya. Ya. Jadi intinya adalah kalau misalkan itu tidak masuk dalam ranah agama lain dan tidak menjadi simbol kekhususan mereka, maka nggak masalah. Kayak gitu. Nah, berarti itu tadi selama tidak menjadi simbol agama lain itu nggak apa-apa ya. Iya, nggak masalah. Yang menjadi khawatiran kan kalau misalkan kita memakai simbol agama lain dikira kita agamanya itu. Nah, itu kan sudah masuk membuat suudzon orang lain kepada kita lain dan itu tidak boleh. Berbahaya ya. Apalagi dalam ranah akidah kayak gitulah. Wallahu taala alam. Lah, ini yang mungkin salah satu yang terakhir, Ustaz. Pertanyaannya. Bolehkah agama itu berdakwah lewat budaya? Kan dulu katanya lewat wayang, kemudian lewat teater, kemudian yang lain-lain agar bisa diterima oleh masyarakat luas, tidak hanya golongan tertentu. Atau kalau mungkin dalam sekarang itu lewat media sosial, lewat teater, CGV dan lain-lain, itu kan termasuk budaya, Zat, hasil buatan manusia. Itu seperti apa, Zat? Apakah boleh berdakwah melalui budaya? Maka kita katakan bahwasanya hukum asalnya media untuk berdakwah, hukum asalnya itu adalah boleh selama tidak menabrak rambu-rambu syariat. Itu hukum asalnya. Jadi istilahnya kalau dalam kaidah yang disebut al-aslu fil asya'il ibahah. Jadi hukum asal segala sesuatu yang bersifat duniawi itu boleh hukum asalnya. Boleh. Budaya apapun hukum asalnya boleh. Budaya ini dan itu hukum asalnya boleh. Ya. Dan bahkan adat istiadat kalau dalam fikih yang belajar kaidah fikih itu menjadi apa? Landasan hukum al-adab wa hakamah. Iya. Al-urf kan, urf masyarakat kan gitu. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana hendaknya hubungan sosial berumah tangga antara suami dan istri, kata Allah Subhanahu wa taala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Maknanya ma'ruf itu apa? Kalau kita sering baca kan kebaikan. Gitu ya. Iya. Maka ya kalau terjemah gampangnya seperti itu. Tapi ma'ruf berasal dari kata urf. Urf kembali kepada apa? Kembali kepada ma ta'arafu bihin nas. Apa yang kamu tahu? Sesuatu yang manusia sudah mengenalnya sebagai suatu adat yang dijalankan di masyarakat itu, yang sudah dipraktekkan selama turun temurun. Iya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf maknanya adalah berarti hendaknya kita itu bersosialisasi, kemudian berumah tangga dengan istri kita, bermuamalah dengan istri kita dengan sesuatu yang menjadi urf dalam masyarakat itu. Ya, menjadi urf dalam masyarakat selama
Ya, jadi kaidah tadi al-'ada muhakkamah, ya, yaitu adat istiadat itu bisa menjadi hukum, ya selama apa? Malam yukhalif asyara, selama tidak menyelisih syariat. Tapi kalau sudah ada adat istiadat, urf, kebiasaan masyarakat yang menyelisihi syariat, maka ini nggak boleh. Misal mandi bareng itu nggak boleh. Ya, Ya. mati bareng misalkan. Suaminya meninggal kemudian ya sudah saya tak ikut meninggal saja. Nah, itu nggak nggak boleh. Ya. Nah, ini kembali ke pembahasan awal tadi. Iya. Kita harus bisa memberikan batas mana agama mana budaya. Jadi harus tahu itu dulu ya. Iya, kita harus tahu batasnya dulu. Jadi budaya tidak bisa kita anggap seperti agama, kebenaran mutlak nggak bisa. Ya. Dan agama ya tidak bisa kita anggap sebagai budaya yang mana dia bersifat dinamis. Menerima segala macam perubahan tanpa ada saring atau filternya. Ya, jadi harus ditempatkan dulu. Jadi seperti itu. Nah, maka apakah boleh berdakwah dengan budaya? Ya boleh saja, sangat-sangat boleh, sangat-sangat boleh. Ya nggak masalah. Ya tidak masalah. Dan apa namanya? Ya selama itu tadi rambu-rambunya adalah selama tidak menyelisih syariat. Ya. Misalkan ya apa namanya, kita hari ini ada banyak sosial media, itu kan sudah menjadi budaya kita ya, budaya dengan apa namanya memegang HP kita, gadget dan lain sebagainya. Kemudian kita memanfaatkan teknologi yang ada tadi. Ya oke, silakan ya. Kita bisa kemudian bikin podcast seperti ini, ya. Ya ini juga termasuk apa, wasilah sarana untuk berdakwah. Ya, sarana untuk berdakwah. Ya selama halal itu tidak menyelisih syariat, ya, maka diperbolehkan, silakan saja. Tapi kalau sudah masuk dalam ranah menyelisih syariat, ya menyelisih syariat, apalagi apa namanya mengaburkan kebenaran agama itu sendiri dari ya apa namanya. Ya sudahlah, ini sama-sama aja kok, ya, sama-sama menyembah Tuhan yang satu misalkan. Ya sudahlah, kita bertukar apa namanya, bertukar ibadah. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena sudah apa? Sudah masuk ranah keyakinan. Dan keyakinan tadi, keyakinan itu harus kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak harus ada satu. Ya, yaitu di agama. Iya. Ya kalau dalam masalah agama kan tadi kebenaran mutlak, kita harus ada istilahnya barok, disloyalitas itu harus ada. Ya nggak boleh kita hilangkan. Ya jadi seperti itu. Ya jadi apa namanya itu masalah berdakwah dengan melalui budaya silakan. Ya selama tidak menyelisih syariat yang ada. Jadi kayak boleh gitu. Ya boleh, silakan. Media dakwah. Menjadi media dakwah boleh. Selama tidak menyelisih syariat. Kayak gitu. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir. Terakhir. Sangat terakhir atau sangat terakhir. Jelas. Iya. End game. Jadi pertanyaannya adalah apakah agama itu harus memiliki dalil, dan apakah boleh berkreasi? Kan manusia itu sangat-sangat kreatif ya, emang luar biasa sekali ya kan. Budaya kan ada macam-macam karena kekreatifan manusia dalam membuat sesuatu, entah itu arsitektur, benda, keyakinan dan lain-lain. Kan banyak ada orang-orang yang ya itu tadi menggabungkan keduanya dan mencoba berkreasi. Agama yang dikreasikan atau budaya yang diagamakan atau yang seperti apa itu? Apakah boleh seperti itu? Ataukah harus ada dalil yang menunjukkan hal seperti itu untuk dalam ranah-ranah agama? Baik, dalam agama kita itu sudah ada pakemnya. Kita sudah ada istilahnya undang-undangnya, ada tata aturan dalam beragama. Agama itu tidak bersifat jumud, dalam artian tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ya. Karena itu asas agama. Kalau misal, dan itu asas Islam ya, agama Islam. Yang kita bahas di sini agama Islam. Dan itu asas agama Islam. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kita yakini bahwasanya Rasulullah adalah Rasul terakhir. Agama yang dibawa berarti agama terakhir. Itu final sudah. Final agama. Enggak ada agama lagi setelah itu. Setelah agama Islam ini enggak ada agama lagi yang lebih benar dari Islam. Dan Islam ini akan berjalan sampai hari kiamat. Kapan kiamat? Ya kita nggak tahu berapa tahun lagi. Karena sekarang Islam ini sudah melalui fase 1400 tahun. Iya, lama sekali. Dan 1400 tahun itu tentu terjadi perubahan kan seperti itu. Iya. Tapi Islam
tetap dia akan menjadi sesuatu yang tidak jumud, dalam artian dia bisa mengikuti perubahan. Karena tadi sudah sunatullah, jadi sudah termasuk mukjizat Al-Qur'an juga. Mukjizat Al-Qur'an juga. Ya. Nah, sekarang apakah boleh orang itu berkreasi dalam agama? Maka kita harus lihat dulu apa maksud dari kreasi ini. Maksud dari berkreasi ini apa dulu? Kalau misalnya berkreasi ini adalah untuk kemajuan agama. Yang mana itu tidak masuk dalam ranah peribadatan. Muamalah, Wasilah. Ya, atau suatu hal yang berbau muamalah, maka enggak masalah. Misalkan dulu ngaji dulu nggak live streaming, sekarang live streaming, boleh berkreasi. Dulu orang ngaji nggak ada podcast kayak gini, gitu kan, kemudian ada konsep bikin podcast. Nah, ya nggak masalah, silakan. Ya, dulu dakwah itu nggak bikin konten-konten yang menarik, misalkan kayak ada ceramah, kemudian ada diselingi ada gambar-gambarnya di situ, ada tulisan penjelasan, video yang menarik. Dulu nggak pernah kepikiran seperti itu, kemudian ada. Kemudian kalau zaman dulu orang berdakwah ceramah itu duduk langsung ceramah, sekarang mungkin diselingi ada dialog dulu, kayak film pendek. Itu kreatif. Ya, nggak masalah. Ya. Kemudian kalau zaman dulu misalkan kalau masalah dalam muamalah misalkan ya, dalam masalah muamalah jual beli dulu nggak pakai online, sekarang jual beli pakai online. Ya, Islam sudah memiliki sudah memiliki aturan dasar yang mana nanti tetap itu akan dijelaskan. Iya, tetap bisa mengatur, itu aturan dasar. Ya, aturan dasar dalam artian itu adalah kaidahnya. Ya. Namanya kaidah itu nanti bisa dibawa untuk kasus ya. Apapun. Iya, jadi kasus ini masuk nggak kaidah ini, nggak masuk, berarti dia nggak bisa. Masuk kaidah ini, bisa. Jadi kan bisa, seperti itu. Ya, tetap fungsinya agama itu adalah memfilter, menyaring. Ini benar nggak? Ini benar apa salah? Oh, ini benar, ya udah. Ini salah, oh ya udah, masuk, seperti itu. Itu tugasnya para ulama, para ahlul ijtihad dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalkan dalam artian kreatif atau kreasi tadi sudah masuk dalam ranah membuat peribadatan. Ya, misalkan sholat misalkan subuh jadi 5 rakaat gitu kan, karena kebanyakan dosa mungkin ya. Tuh, tak 5 rakaat aja lah, 2 rakaat kurang. 5 rakaat ya. Sehari semalam 5 kali ini terasa kurang sekali. Saya saya nambahi sholat wajib yang ke-6 misalkan. Membuat aturan baru ini. Aturan baru dalam beribadah. Padahal 5 waktu itu udah berat itu kalau jamaah. Mungkin karena pandangannya saya berdakwahnya di kalangan anak muda ini biasanya nyantai-nyantai, ya sudahlah kita bikin sholatnya 3 waktu saja, misalnya 5 waktu. Dikurangi. Iya, dikurangi. Tujuannya apa? Tujuannya bagus supaya anak muda lebih tertarik, supaya dia nggak langsung down ketika melihat 5 kali sehari saya kan berat, apalagi subuh. Ya kan, apalagi habis sisa ini jadwalnya nonton drakor misalnya. Disesuaikan berarti sama jadwalnya ini. Iya, jadi kan tujuannya kan bagus. Ya, tujuannya kan supaya menarik minat dulu. Menarik minat dulu, tapi ini tidak benar. Kenapa? Karena ini sudah masuk ranah ibadah. Ranah ibadah itu sudah paten. Sudah. Selama 1400 tahun tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan boleh sholat subuh itu tambahi 3 rakaat jadi 5 rakaat. Enggak ada yang mengatakan dikurangi. Ya sudah 1 rakaat aja. Ya 1 rakaat, atau ya sudah sholat itu kalau sholat isya sama sholat subuh nggak usah dulu misalkan. Enggak ada yang seperti itu. Puasa juga gitu. Puasa ya pengertian puasa ya menahan makan dan membatal puasa dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ya. Maka tidak boleh seorang itu mewajibkan di luar dari sesuatu yang sudah diaturkan. Misalkan bikin aturan baru, misalkan ada istilahnya puasa
Pati Geni. Pati Geni. Nah, itu mungkin baru denger ya. Saya baru denger ya. Puasa Pati Geni itu katanya ini ya. Katanya itu adalah puasa 3 hari semalam, 3 hari 3 malam dia nggak tidur, nggak makan, nggak minum. Ya, supaya untuk mendapatkan kesaktian suatu hal ya gitulah. Ada mengatakan itu, ya. Maka tidak boleh melakukan puasa-puasa yang memang tidak ada aturannya dalam hal tersebut. Jadi kalau dalam ranah ibadah kita sudah diberikan rule oleh pasti Allah Subhanahu dan Rasulnya, ya kita tidak boleh keluar dari itu. Gak boleh kreatif sangat kalau dalam hal ibadah ya. Dalam hal ibadah gak boleh. Kalau yang lain boleh muamalah atau lain-lain. Iya. Jadi kayak gitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulannya teman-teman, silakan tonton video ini dari awal. Karena saya terlalu banyak tadi ilmu yang bisa diberikan ya oleh Ustaz Danang sehingga tidak bisa disimpulkan. Tapi bahwa yang bisa disimpulkan bahwa agama dan budaya adalah suatu yang berbeda. Agama bisa mempengaruhi budaya, tapi budaya tidak boleh mempengaruhi agama yang disuruh manut budaya tersebut. Karena agama itu tugasnya sebagai filter untuk menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Itu ya seperti itu ya. Iya, kurang lebih seperti itulah. Ya karena keterbatasan waktu. Ada pertanyaan kalian. Oh, ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Monggo. Masalah di tengah malam. Apakah kita boleh pas tengah malam juga? Tapi uzur yang pasti. Itu sholat malam jadinya ya. Salat Isya kan salat malam juga. Salat di malam hari. Ya, jadi pertanyaannya adalah katanya Rasulullah pernah salat Isya mengundurkan sampai akhir waktu. Apakah boleh kita juga mengundurkan di akhir waktu gitu ya? Pertanyaannya boleh-boleh saja. Boleh. Karena dalam fikih salat Isya itu batas waktunya adalah ketika masuk waktu dan akhirnya adalah terbitnya fajar shadiq, yaitu subuh. Maka boleh kita sholat malam jam 12, sholat malam jam 11, ya boleh saja, silahkan. Tapi kalau diterapkan ke masyarakat kayaknya susah ini, Ustaz. Ya, jadi kita harus mengerti antara ibadah pribadi dan ibadah masyarakat. Rasulullah SAW pernah sangat memarahi sahabat Mu'adz bin Jabal gara-gara beliau ngimami sholat dan sangat-sangat panjang sampai ada makmum yang akhirnya mufarokoh sholat sendiri kemudian pulang. Ketika ditanya, yang dimarahi bukan makmumnya. Ketika dilaporkan pada Nabi bukan memarahi makmumnya, yang dimarahi imamnya. Ya. Kata Rasulullah SAW, afattanun anta ya Mu'adz. Kamu mau jadi tukang fitnah, Mu'adz. Ya. Sesungguhnya di belakangmu yang bermakmum kepadamu itu juga ada orang tua, ada orang lemah, ada orang sakit. Jadi jangan buat standar dirimu sebagai standar masyarakat. Oh, seperti itu. Itu ibadah. Jadi jangan buat standar diri kita sebagai standar masyarakat. Berarti nggak boleh, misal kita adzan jam 12 malam gitu kan, sholat Isya gitu, nggak boleh ya? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Dalam artian kalau dalam syariat boleh saja, tapi mengganggunya. Ya? Kalau dalam syariat juga kan ada kaidah masalah mafsadat dan juga maslahah. Ya, kalau misalkan ibadah itu dilakukan seperti itu, kemudian malah mendatangkan mafsadah yang menjadi jelek adalah Islamnya. Iya. Maka kita berusaha untuk menjalankan suatu ibadah tapi mendatangkan mudarat yang lebih besar dari ibadah itu sendiri. Maka ini juga tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Jadi boleh saja kita mengundurkan waktu. Kalau saya nasihatkan, ya pertama alasannya kenapa kita mengundurkan? Ya, kenapa kita mengundurkan sampai jam segitu? Ya, apakah karena drakornya kurang 2 episode? Waduh. Sehingga kita mengundurkan. Apa karena pengen dibilang sholat malam? Atau apakah karena kita malas ke masjid? Iya. Bisa jadi. Ya. Jadi kalau nasihat saya, ya, untuk sholat Isya, ya memang Rasulullah pernah melakukan seperti itu, tapi itu juga tidak berkelanjutan. Maksudnya tidak selama hidup Rasulullah seperti itu terus. Ya. Jadi yang tentu kalau hari ini yang lebih afdal adalah kita sholat di masjid, apalagi laki-laki. Ya. Ya. Jadi kita tidak usah mengundurkan waktu, kita ikut jamaah yang ada di masjid, kayak gitu ya. Allah Ta'ala alam. Mas Fahmi ada pertanyaan lagi? Nanti aja. Iya.
lama ini ya. Banyak. Ya jadi itu teman-teman ya. Luar biasa sekali emang tema kali ini ya. Semoga bulan depan datang lagi dengan tema yang lebih bagus lagi. Insyaallah. Dan semoga tetap aman ya. Karena ini banyak ya pembicara-pembicara itu yang ditangkap karena salah bicara ini. Jadi kita harus benar-benar hati-hati gitu. Iya. Ya, sampai di sini bersama saya Aman Haji Hidayat sebagai host. Kita berjumpa di bulan depan ya, Insyaallah. di bulan Ramadan ya. Insyaallah kalau bulan Ramadan, kalau Allah izinkan kita bertemu tuh. Ya demikian, terima kasih telah menonton, terima kasih telah membersamai kami dari awal ya, sudah 1 jam ternyata. Jadi cukup kita akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.